Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya, dan tentunya semakin semangat. Ya, jaga kondisi kalian, tingkatkan imunitas kalian di tengah pandemik yang masih berlangsung ini. Ya, jangan sampai tidak memakai masker apabila memang kalian harus keluar rumah. Oke, ya, itu upaya kita untuk menjaga diri. Anakku sekalian, melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu hukum Mendel ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid ya. Masuk dalam rangkaian pewarisan sifat sama seperti hukum Mendel. Untuk kompetensi dasarnya pun masih sama, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Oke. Nah, untuk indikator yang harus kita capai adalah memahami hukum pewarisan sifat. Baik, kita lanjutkan. Fokus pada persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu persilangan dengan sifat yang berbeda di sini. Nah, sifat yang kuat disebut dengan sifat yang dominan. Sifat yang dominan di sini ya, atau sifat yang muncul, sifat yang menang. Kemarin saya sudah katakan seperti itu. Sedangkan sifat yang lemah kita sebut dengan sifat resesif, yang nggak muncul, yang kalah ya, yang tidak terlihat lah. Nah, persilangan monohibrid ini hanya memperhatikan satu sifat saja. Contohnya adalah warna bunga. Warna bunga macam-macam ya, beragam ya, merah, putih, dan sebagainya. Ini sebagai galur murninya. Atau bentuk biji, contohnya biji bulat, keriput. Ya, ini satu sifat beda. Nah, anakku sekalian, monohibrid ini merupakan aplikasi dari hukum satu Mendel yang kita kenal dengan hukum segregasi ya. Pada monohibrid ini ya, saat pembentukan gamet kedua, gen yang berada di dalam alel ya, alel itu kan ada sepasang ya di dalam kromosom yang sebelumnya berpasangan ini akan mengalami pemisahan secara bebas, maka kita kenal dengan nama segregasi ya. Oke, nah kita lihat contohnya, contoh soal di monohibrid ya. Anggrek merah dominan. Dominan ya, berarti ada kata-kata dominan. Ingat, sebelumnya saya juga pernah mengatakan, dominan itu kita simbolkan dengan huruf kapital. Dan anggrek putih resesif, simbolnya adalah huruf kecil. Ya. Kemudian mereka disilangkan. Bagaimana kemungkinan keturunan pertama dan keduanya? Di sini kita tuliskan, parentnya sebagai galur murninya atau pure line-nya ini adalah M besar, M besar, M kecil, M kecil. Ya. Nah, M besar di sini lihat, M besar ini adalah genotif kita sebut. Yaitu pembawa sifat. Ya, pembawa sifat merah. Oh, ini adalah pembawa sifatnya ya. M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil ini kita sebut dengan genotif. Sedangkan warna merah, putih, terus hijau misalkan, itu yang kita kenal dengan nama fenotif. Ya, atau sifat yang muncul ke permukaan. Nah, dari parent ya, M besar dan M kecil akan menghasilkan keturunan pertama, yaitu M besar, M kecil. Ya, mereka tadi berpisah ya, segregasi. Ya, di sini menghasilkan keturunan pertama M besar, M kecil, genotifnya. Fenotifnya yang terbentuk adalah warna merah. Kenapa warna merah? Ingat yang konsep dominan. Merah dominan terhadap putih, jadi putih ini tidak muncul ya. Terus bagaimana filial atau keturunan keduanya ya? Di sini dengan cara apa kita dapatkan? Dengan cara menyilangkan atau mengalihkan ya, kalau dalam perhitungannya keturunan pertama dengan keturunan kedua ya. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita bisa memakai diagram Punnett untuk lebih memudahkan ya. Nah, tadi keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil.
M besar, M kecil di sini kan, ya keturunan pertama. Kita silang keduanya. M besar kita silang dengan M besar akan menghasilkan M besar di sini. Kita silang ke sini. M besar M kecil akan menghasilkan M besar M kecil ya. Terus M kecil dengan M besar kita silangkan, hasilnya adalah M besar M kecil. Sifat dominan ya simbolnya kita simpan di depan ya dari sifat resesif, jadi seperti ini ya, M besar M kecil. Terus M kecil dengan M kecil kita silangkan ya, hasilnya adalah M kecil ya, seperti ini anakku sekalian. Lalu kita buat rasionya setelah ini, rasio genotif F2, genotifnya ya, kita fokus. Coba lihat hasilnya adalah, ini kita lihat, ini adalah hasilnya, kotak hasil. M besar kita tuliskan. Ada berapa M besar? 1. Terus M besar M kecil, ada berapa? 2. M kecil, ada berapa? 1. Ya. Nah, rasio fenotip F2-nya kita lihat. M besar, dia akan menghasilkan warna merah. Kedua-duanya merah. M besar M kecil akan menghasilkan warna merah. Karena M ini ya, tadi merah itu bersifat dominan terhadap putih. Jadi warna yang dihasilkan adalah warna merah. Ya, jadi ada berapa warna merah? 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini. Warna putih ada berapa? 1. Kita tuliskan. Setelah kita menghitung rasionya, kita bisa menghitung persentase genotifnya. M besar, ya ada berapa? 1. Jumlah gamet yang dihasilkan ada berapa? 1 tambah 2 tambah 1. Ada berapa? 4 ya. 1/4 dikali 100%. Hasilnya ini. M besar, M kecil ada berapa nak? Ada 2. 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Dikali 100% jadi 50%. M kecil 1/4 ya, sama. Lalu persentase fenotipnya, merah ada berapa? 3. Dari berapa gamet yang terbentuk? 4. 3/4 dikali 100% ya, putih seperti itu ya, 1/4. Mungkin tidak kedua-duanya memiliki sifat dominan. Bisa seperti itu, ini yang kita kenal dengan nama persilangan intermediate. Ya. Persilangan intermediate memiliki karakteristik di sini ya. Pertama, persilangan itu termasuk ke dalam persilangan monohibrid dan tidak ada sifat dominan atau resesif karena kedua-duanya bersifat dominan ya, bersifat sama kuat. Karena itu disebut dengan intermediate. Nah, for example, di sini contohnya adalah mawar merah ya dengan genotip M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil ya. Ini perhitungannya sama seperti tadi, prosesnya sama seperti tadi, cuma hasilnya. Pada hasil F1-nya, keturunan pertamanya, kalau yang monohibrid yang tadi ya, yang memiliki satu sifat yang satu bersifat dominan, satu resesif ya. Itu hasilnya merah. Kalau ini adalah merah muda. Ya, merah pekat kita tambahkan putih. Ini gradasi warna ya. Kalau kita ingat, itu hasilnya pasti merahnya agak pucat. Nah, kita sebut dengan merah muda ya, karena kedua-duanya sama kuat. Lalu persilangan F2-nya ya, filial keduanya, keturunan keduanya sama. Prosesnya seperti tadi. Hanya saja di sini merah muda ya. Merah muda disilang dengan merah muda. Oh, berarti ada gen dominan, ada gen resesifnya. Coba kita silangkan. M besar kita silangkan dengan M besar, hasilnya seperti ini. M besar M kecil seperti ini. Ini sama seperti tadi ya untuk genotifnya. Hanya perbedaannya adalah di fenotipnya. Di mana perbedaannya? Di fenotipnya. Ini letak perbedaannya. Kalau tadi genotifnya kan 1 berbanding 2 berbanding 1, rasio genotif F2-nya. Ya, sama. Kalau di sini rasio fenotip F2-nya 1 berbanding 2 berbanding 1. Kalau tadi 3 berbanding 1 ya. Merah semuanya berbanding dengan putih. Kalau ini merah 1, merah muda 2 dan putih 1. Ya, seperti ini merah muda. Ini merah muda dan putih. Oke, persentasenya cara menghitungnya sama ya seperti tadi. Persentase fenotipnya juga ini ya, seperti itu. Kita lanjutkan dengan persilangan dihibrid.
Dari katanya di, artinya dua tentunya ya. Nah, persilangan ini merupakan persilangan dengan memperhatikan dua sifat. Dua sifat berbeda ya atau lebih. Ya bisa dua, bisa tiga ya. Nah, contohnya adalah warna buah dengan bentuk buah. Ada dua sifat kan? Atau contohnya lagi warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Ada tiga sifat ya. Itu ini ya, hibrid ya. Oke. Nah, dalam persilangan di hibrid yang berlaku adalah hukum dua Mendel. Karena pada saat pembentukan keturunan kedua, ya filial keduanya, gen yang di dalam gamet yang tadinya berpisah, dia akan bergabung lagi secara bebas. Oke. For example, di sini contoh dari soal persilangan di hibrid ya, anakku sekalian perhatikan. Oke. Prosesnya sama dengan tadi, hanya di sini ditambahkan dua sifat. Persilangan kacang RC berbiji bulat dan berwarna kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan kacang RC berbiji kisut berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini resesif, ini dominan. Kita silangkan, ya silangkan. Di sini hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dia akan berkumpul, ya, dengan sesamanya. Kemudian di sini genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat, kuning 100%, ya, yang dominan akan muncul ke permukaan. Untuk mendapatkan keturunan keduanya sama F1 dikali F1. Nah, pada keturunan pertamanya B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan di sini kita tuliskan. Oh, tadi katanya tadi kan awalnya berpisah nih mereka ya. Nah, kemudian pada hukum Mendel 2 mereka akan bersatu kembali. B besar dengan K besar kita tulis ya, kan mereka sepasang tuh. B besar dengan K kecil. B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Kita tuliskan di sini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama seperti ini. Ya, ini F1-nya. Ini adalah sepasang alel atau gamet yang terbentuk. Nah, gamet yang terbentuk di sini F1-nya 4, F1-nya 44 ya. Gamet yang terbentuk adalah 16 gamet. Ya, di sini ada B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K kecil. Ya, begitu selanjutnya. Ya, seperti itu anakku sekalian. Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau kita mau menghitung persentasenya? Ya, sama. Persentase genotif. B besar, B besar, K besar, K besar. Ada berapa ini? Cuma satu. Satu dari berapa? Oh, dari 16. 1 per 16 dikali 100% ya. Seperti itu. Kita hitung ada berapa gamet yang terbentuk. Ya, sorry. Kita hitung genotipnya. Di sini genotip B besar, B besar, K besar, K besar ada berapa? Coba dihitung. Ya, 1 ya, dan seterusnya. Terus kita lihat fenotipnya. Kalau kita lihat fenotipnya, berarti yang terbentuk pasti ada bulat kuning, ya. Di sini bulat kuning, terus bulat hijau, terus kisut kuning, dan satu lagi adalah kisut hijau. Ada berapa? Nanti kalian hitung ya. Oh, bulat kuningnya ada berapa? 9. Bulat kisutnya ada 3. Terus kisut kuningnya ada 3. Dan kisut hijau ada 1. Ya, nanti kalian hitung coba. Oke. Di sini ada ini sedikit ini ya. Ini B kecil harusnya. Oke. Di sini B kecil harusnya. Kita salah nih. Oke. Ini harusnya adalah B kecil ya. B kecil nih harusnya. Kita ganti dengan B kecil. Sorry. Oke ya. Oke, anakku sekalian, seperti itu. Silakan kalian latihan soal di sini. Ya. I think it's enough ya. Di sini bisa kita lihat latihan soalnya. Oke.
Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.